Sebelum saya mempresentasikan hasil belajar saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Tamu Inamalong. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAT atau kepanjangan dari tipe STAT yaitu Student Team Achievement Division. Di sini saya mengambil sebuah judul pelajaran tentang IPA kelas 3 SD. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe STAT atau Student Team Achievement Division, yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran. Di sini guru akan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Contohnya di sini saya mengambil materi tentang makhluk hidup. Guru akan menjelaskan bagaimana sih, apa sih itu makhluk hidup? Apa sih makhluk hidup itu? Di sini guru akan menjelaskan tentang bagaimana makhluk hidup. Contohnya, makhluk hidup adalah jenis organisme yang bisa ditemui dengan mudah, seperti tanaman, jamur, hewan, bahkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan dari KBBI mengatakan bahwa makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun fungsi dari ciri umum pada makhluk hidup. Salah satu fungsi dari makhluk hidup adalah untuk membedakan antara satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Langkah yang kedua untuk model pembelajaran tipe STAT yaitu membagi siswa dalam kelompok kooperatif yang beranggotakan 4-5 orang siswa. Setelah guru menjelaskan materi atau menyampaikan materi pembelajarannya, di sini guru akan membagi kelompok kepada peserta didik. Misalnya dalam satu kelas siswanya ada 30 orang. Di sini guru harus membaginya ke dalam 6 kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Next. Langkah yang ketiga tentang model pembelajaran tipe STAT yaitu menjelaskan langkah-langkah kerja kelompok. Setelah guru membagi kelompok, guru juga harus menjelaskan langkah-langkah kerja sebelum siswa mengerjakan. Kita tahu bersama bahwa anak SD itu butuh sekali arahannya, apalagi anak SD kita tahu bersama tidak sama dengan anak-anak SD kelas 5 ataupun kelas 6. Di sini guru dituntut untuk lebih kerja keras lagi atau lebih fokus lagi kepada peserta didik untuk bisa memahami atau bisa lebih fokus kepada materi yang guru telah jelaskan. Contohnya, guru memberikan langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, siswa dituntut untuk mencari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dituntut untuk menganalisis bagaimana makhluk hidup bisa bertahan. Langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAT yang keempat yaitu membimbing siswa dalam kerja kelompok. Setelah guru menjelaskan langkah-langkah kerja kepada siswa, guru juga dituntut untuk membimbing siswanya dalam kerja kelompok. Apalagi kita tahu bersama bahwa anak SD itu perlu dituntut lebih mendalam lagi, karena kebanyakan anak-anak itu fokusnya bermain.
Di sini guru harus lebih terperinci atau lebih fokus lagi kepada peserta didiknya atau siswanya. Ketika kita membagi kelompok kepada siswa, guru harus memantau peserta didiknya. Apakah mereka lebih berinteraksi dengan baik atau lebih fokus kepada mainan mereka. Terkadang siswa anak kelas 3 SD sekarang lebih maunya mereka main terus. Tapi pada model pembelajaran untuk langkah yang keempat sini menyuruh guru untuk membimbing siswa dalam kerja kelompok. Di sini guru bisa melihat atau memantau setiap siswa dalam diskusi kelompok. Misalnya ketika siswa bertanya, contohnya kita ambil aja bagaimana makhluk hidup bisa bertahan. Di sini guru harus membantu siswanya dengan cara membimbing atau memberikan pemahaman yang lebih luas agar peserta didik dapat dengan mudah memahaminya. Guru dapat melihat setiap peserta didik yang bisa diajak kerjasama dengan temannya, yang berinteraksi dengan baik dan bisa menangkap pemahaman yang sudah dijelaskan dengan tepat. Oke, kita tahu bersama bahwa anak-anak kelas 3 SD harus lebih kita tuntut dengan baik, bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya, berinteraksi dengan baik, memberikan mereka dorongan atau motivasi untuk bisa atau belajar lebih baik lagi. Langkah yang keempat untuk model pembelajaran kooperatif tipe START yaitu menugasi siswa melaporkan hasil kerja kelompok. Oke, setelah siswa sudah habis mengerjakan hasil kelompoknya, di sini guru juga harus menugasi atau menyuruh siswanya per kelompok untuk maju ke depan dengan mempresentasikan hasil diskusi mereka yang guru telah berikan. Di sini guru harus lebih mendalam lagi untuk lebih memotivasi siswanya agar bisa belajar maju ke depan, menguji mental anak-anak didik mereka. Di sini juga guru bisa memantau setiap peserta didik apakah mereka mempunyai mental yang kuat meskipun salah. Ya wajarlah ketika anak SD kelas 3 kita guru menyuruh mereka maju ke depan, kadang ada anak-anak yang lebih berani, kadang ada anak-anak yang lebih malu-malu. Di sini guru harus memberikan mereka arahan yang baik agar mereka bisa maju dan bisa melaporkan hasil yang mereka kerjakan tadi. Guru juga harus memberikan arahan kepada siswa yang lain yang belum bisa presentasikan agar mereka dapat menyimak atau mendengarkan apa yang teman kelompok mereka presentasikan. Karena kita tahu bersama bahwa anak SD kelas 3 maunya mereka itu main-main, tapi kita sebagai guru harus lebih sabar menangani mereka, karena di situ kita dibimbing atau dituntut untuk lebih bersabar. Oke. Next, untuk langkah yang ke-6 untuk model pembelajaran tipe START yaitu membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran. Oke. Di sini guru membimbing peserta didik atau siswanya untuk menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal. Maksud dari klasikal itu
tanya jawab antara guru dan siswa bersama-sama di dalam satu kelas. Di sini ketika siswa sudah mempresentasikan atau melaporkan hasil kerja mereka, guru dituntut untuk membantu siswanya untuk menyimpulkan hasil dari pemahaman siswa ataupun pemahaman dari guru itu. Contoh, untuk bisa sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran tersebut, guru juga harus melakukan refleksi dari peserta didik atas apa manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan atau yang sudah dibahas, dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, di sini guru membimbing siswa. Oke, maksud dari membimbing siswa itu guru lebih mendalam lagi untuk membimbing siswanya. Terkadang ada siswa yang mudah untuk mengerti pemahaman dari guru, ada juga siswa yang lambat menanggapi apa yang guru maksudkan. Dalam menyimpulkan pembelajaran, kita harus memberikan materi atau pemahaman yang lebih luas agar guru bisa menjelaskan kepada peserta didik, dan peserta didik atau siswanya mengerti dengan apa yang guru jelaskan. Oke, dari hasil tanya jawab antara siswa, guru bisa dapat membantu para siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah dijelaskan. Oke, demikian hasil dari 6 langkah dari model pembelajaran tipe START. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang tersinggung ataupun kalimat yang tidak sesuai, saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata ataupun cara berbicara saya yang tidak baik. Saya Marieta Inamalo, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.